Hai, welcome to Bugam Channel. Kali ini saya membuat mild crab cake yang enak banget dengan rasa yang premium ala-ala cafe yang lagi in zaman now loh. Beneran loh, gak percaya, serius gak percaya. Lihat dong lapisannya, udah pasti enak banget, gak pakai bohong. Serius. Untuk tahu cara pembuatan mild crab cake ini, tonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, bahkan share ke sosial media yang kamu punya. Oke, silakan ditonton ya. Oke, pertama-tama siapkan panci berisi dengan air, lalu didihkan dan masukkan mentega dengan cara ditim. Lelekan hingga melted ya, dan sisihkan. Lalu tips dari saya, lebih enak itu memang pakai mentega atau butter daripada margarin ya. Tapi sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Dan sesuaikan juga dengan budget masing-masing. Karena kalau butter itu lebih enak tapi lebih mahal ketimbang dengan margarin. Kembali lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Lalu pecahkan telur dan kocok hingga berbusa. Usahakan pakai telur yang fresh ya. Ini saya telurnya masih bagus tapi udah gak fresh. Dan pas banget sisa 2 butir. Nah, usia telur yang masih fresh itu kurang lebih di bawah 5 hari ya. Kocok terus telurnya hingga berbusa dan yakin sudah tercampur dengan rata ya. Lalu masukkan 35 gram mentega atau margarin yang sudah kita lelehkan tadi dan aduk rata dengan whisk. Dan sekarang kita masukkan gula pasir 35 gram, lalu masukkan juga sejumput garam dan aduk rata lagi menggunakan whisk hingga berbusa. Teksturnya itu masih tetap encer ya, jadi nggak masalah, aduk aja rata. Oke, sekarang masukkan 75 gram tepung terigu. Jangan lupa tepungnya diayak dulu sebelumnya ya, supaya tidak ada yang bergerindil. Lalu aduk lagi pelan-pelan menggunakan whisk. Ingat ya, pelan-pelan aja. Jadi yang penting supaya tercampur dengan rata semua adonannya. Saya baru buat pertama kali adonan mild crab ini yang nantinya akan saya buat menjadi mild crab cakes. Doakan ya, bismillah, ya pasti berhasil lah. Dan masukkan 250 ml susu cair full cream ke dalam adonan. Tapi saya masukinnya menjadi 2-3 tahap supaya dapat tercampur dengan rata antara adonan dengan susu cair ya. Karena ditakutkan kalau semuanya langsung dicampur, yang ada nanti adonan dengan susu bisa bergerindil. Gak enak deh, meskipun ujung-ujungnya pasti akan disaring. Masukkan susu cair yang terakhir ke dalam adonan. Aduk rata kembali dengan spatula ya, supaya
bagian pinggirnya bisa sama-sama rata. Oke, di proses kali ini saya salah banget. Ada yang tahu kenapa? Pasti tahu ya. Harusnya adonan itu disaring ke dalam wadah bersih lainnya. Tapi nyatanya saya cuman memindahkan adonan tanpa disaring. Ini jelas salah ya. Yang benar itu seperti ini, harus disaring. Kenapa harus disaring? Supaya adonan tidak ada yang bergerindil. Dan biasanya kan sisa-sisa susu itu tercampur dengan butter, tercampur dengan tepung, suka ada yang bergerindil. Makanya harus disaring. Oke? Dan tutup adonan dengan plastik wrap. Masukkan ke dalam kulkas bawah atau chiller selama kurang lebih 1 jam. Karena saya ada banyak urusan, jadi saya masukin selama kurang lebih 3 jam. Kemudian baru saya ambil dari chiller. Dan pastinya hasilnya mengental adonannya. Itu bagus ya, gak gagal. Sekarang kita akan membuat adonan lapisan krepnya satu persatu. Seperti yang tadi saya sudah praktekkan, sediakan wajan, teflon, terserah mau ukuran apa saja, boleh ukuran 16, 18 atau ukuran 24 atau yang ada aja di rumah. Terus tuang sedikit minyak dan lap dengan tisu. Lalu tuang adonan dengan sendok sayur dan putar-putar. Lakukan secara berulang-ulang terus-menerus. Nah, sejarah Mild Crepes ini berawal dari suatu daerah tuh di Perancis. Kata mile dalam bahasa Perancis artinya thousand atau ribuan lapisan. Dan biasanya Mild Crepes terdiri dari 20 lapisan krep tipis. Hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan membuat filling Mild Crepes-nya, yaitu ada whipped cream, ada gula halus, dan tambahan esen vanila. Ini disatukan semuanya ke dalam wadah yang bersih ya. Whipped cream, gula pasir, dan tambahan esen vanila, dan mixer dengan kecepatan sedang. Kurang lebih 5 menit itu di mixer saya. Jujur li, saya belum menguasai banget teknik bikin Mild Crepes ini dengan sempurna. But I will do my best. Oke. Kalau orang Amerika, Mild Crepes ini disajikan sebagai hidangan penutup. Kalau orang Prancis disajikan sebagai hidangan pembuka. Lain lagi kalau orang Indo seperti saya, keturunan Manado Chinese, Mild Crepes saya nikmati pada hidangan pembuka, utama, dan penutup. Oke, maksudnya tanpa aturan. Kalau lapar ya makan aja. Nah tadi ini kepotong. Saya nggak sempet kasih layer per layer. Kelupaan untuk merekamnya, jadi mohon dimaafkan ya. Intinya ambil satu bagian lapisan crepe dan beri whipped cream di atasnya terus menerus bergantian hingga selesai semuanya di cover dengan whipped cream. Saya belum perfect sekali ya, apalagi untuk mengcover yang namanya kue crepe miles ini. Tapi untuk first trial buat saya, ya saya cukup berhasil sih. Apa rasanya? Enak? Enak Abang? Abang? Enak?
Ya, inilah hasil akhir mild crab cake-nya. Buat saya belum sempurna, tapi enak banget. Layer per layer diisi sama whipped cream, itu rasanya udah premium banget. Kayak restoran-restoran terkenal itu deh. Rasanya itu gak bisa dibohongin. Enak sekali. Serius, harus dicoba ya. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.